Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa 'azza billahu wa zama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad liyafatan li ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita pada Sang Khalik, disertai rasa syukur kita masih bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan saat ini, sekarang kita tiba waktunya meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asr ini sangatlah pendek, tapi secara makna ini termasuk surah yang paling mencakup di dalamnya segala kebaikan untuk bekal kehidupan kita di dunia. Guru kami almarhum Syekh Wahdah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
serta mereka yang saling menasehati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu, dikarenakan seringkali kita menghabiskan waktu kita dengan tanpa hasil. Kita habiskan usia kita dalam keadaan rugi, padahal kita tidak cukup punya waktu di dunia ini untuk bermanfaat bagi sesama. Tahu-tahu waktu kita telah habis. Kereta kencana menjemput kita untuk berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan, bahkan lebih dari itu pada keesokan hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali besok. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Makkah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr, bukan untuk menghitung rugi untung dunia yang sementara, tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Itulah sebabnya Syekh Wahdah Az-Zuhaili rahimahumullah menjelaskan surat Al-Asr ini, sungguh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran, kecuali orang-orang yang berhasil mengumpulkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang kami sayangi dan kami cintai, selain iman dan amal soleh, surat Al-Asr ini juga menyebutkan dua syarat lain agar manusia tidak berada dalam kerugian, yaitu nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran dan nasihat menasihati demi menetapi kesabaran. Kita diminta untuk saling nasihat menasihati, kita tidak diminta untuk memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Tugas kita hanyalah memberi dan juga menerima nasihat akan kebenaran. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk juga bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebenaran dan kesabaran harus selalu berjalan bersama. Memberi dan menerima nasihat tentang kebenaran harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga saling menasihati tentang kesabaran harus pula dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tidak bisa kita merasa benar dengan tidak sabar. Tidak pula kita bersikap sabar tanpa memiliki kebenaran. Ini artinya di saat kita benar pun kita disuruh untuk sabar. Bukannya ngotot dan ngeyel mentang-mentang merasa benar. Kita juga diminta bersabar atas kebenaran, bukan dalam kemaksiatan. Tidak boleh sabar saat bermaksiat. Kita harus cepat-cepat bertobat, bukan berlama-lama dalam kekhilafan, karena yang diminta itu bersikap sabar saat menjalani hal-hal yang benar. Tafsir Ar-Razi mengingatkan kita bahwa menjalankan kebenaran itu berat dan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kita diminta bersikap sabar dalam kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, jika iman dan amal soleh manfaatnya kepada diri kita sendiri, maka saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran itu bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Pegang teguh kebenaran dengan sabar, pegang teguh kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Kenapa demikian? Karena sekali lagi
kita tidak punya waktu yang banyak untuk hidup di dunia ini. Banyak saudara, keluarga, kolega kita yang telah lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini. Kita pun tidak akan hidup selamanya. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin saja Idul Fitri kali ini juga Idul Fitri terakhir bagi kita. Itu sebabnya kita saling memaafkan hari ini. Ini pun bagian dari saling menasehati untuk mentaati kebenaran dan menasehati demi menetapi kesabaran. Boleh jadi pemimpin kita juga yang terakhir bagi kita. Maka mari kita saling memaafkan antara pemimpin dan antara rakyat. Boleh jadi ini permintaan maaf terakhir kita. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kita saat ini sudah kembali kepada fitrah kita yang suci dan bersih. Itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua. Karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah suatu doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan, serta diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir dan batin yang selalu kita harapkan. Sesuai dengan petunjuk ilahi, marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya, dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta mari kita kesuksesan kita, kefitrahan kita pada hari ini untuk saling menasehati dalam ketakwaan dan menasehati dalam kesabaran. Semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.